BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan, udah. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit. Dan akan saya awasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri. Waduh, ya waduh, kalau melihat potongan yang tadi sangat jelas ya, ada sinyal-sinyal reshuffle, tapi ya belum tentu. Nah, kalau saya mau nanya ke Mas Bima, seandainya kita berandai-andai saja di sini, seandainya kemudian jadi Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle gitu, tapi efektif tidak sih di sisa waktu ini? Ya, saya kira Pak Jokowi mau marah reshuffle-nya soal minyak goreng gitu. Nggak marah katanya. Jadi, ya nggak marah, cuma gergetan kan. Saya kira itu, tapi kalau misalkan dilakukan reshuffle, sebenarnya kebijakan menteri tentunya butuh waktu. Nah sekarang kalau mau reshuffle mungkin bagian-bagian teknis seperti yang Pak Jokowi bilang ke direkturnya BUMN. Kemudian juga bagaimana progres dari LKPP, karena di LKPP sendiri misalnya itu dari target tahun 2021 70.000 barang lokal yang masuk di katalog ya, barang yang masuk di katalog itu baru terpenuhi sekitar 30.000, artinya setengahnya aja nggak nyampe. Jadi artinya itu mungkin jadi evaluasi besar juga kepada LKPP, tapi LKPP ini bisa jadikan hanya hilirnya saja di pengadaan barang dan jasa. Tapi LKPP mendapatkan request juga dari Kementerian Teknis terkait misalkan pemerintah daerah juga. Jadi yang harus ditekan juga kepala daerah nih. Salah satu yang problem juga di kepala daerah. Dan kepala daerah mau di reshuffle gimana kan bukan otoritas presiden juga gitu ya. Yang paling penting adalah ada tekanannya, misalnya dari dana bagi hasil atau dari dana transfer ke daerah, potong sedikit sebagai sanksi kalau kepala daerahnya masih suka pengadaan barang secara impor. Itu mungkin langkah konkretnya yang kita butuhkan sekarang ya, karena kalau reshuffle ya jelas ya, Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, ini posisi-posisi yang nggak aman gitu. Tapi konteksnya saya kira bukan lebih ke arah untuk pro dan kontra impornya, tapi dalam konteks kemarin kisru minyak goreng yang nggak selesai. Tapi kalau untuk impor ini lebih pendekatannya sektoral, tadi saya setuju, dan juga kepada BUMN dan kepala daerah harus ada sanksi-sanksi yang lebih real. Saya sebelum ke Prof. Karim Suryadi, Mas Bima, kita udah siap memang barang-barang lokal kita menyaingi yang biasa diimpor tersebut begitu, traktor, terus udah gitu alkes, ya kan, bahkan tadi juga notebook, ya kan notebook loh, laptop. Iya, Pak Jokowi bilang katanya dalam negeri nggak kalah bersaing, bener itu, Mas Bima? Ya benar begitu ya. Jadi kalau bicara soal kapasitas, kita nggak bisa mengesampingkan industri di dalam negeri juga. Untuk hal yang disebutkan tadi ya, kalau hal yang memang sangat teknis seperti data center, kemudian juga peralatan yang memang high tech sekali. Kalau CCTV banyak sekarang produsennya sudah. Kalau alat pertanian, traktor misalnya juga sudah banyak di banyak daerah, Jawa Tengah, Jakarta, banyak produsen traktor yang bahkan mereka ekspor. Nah ini, jadi kalau pemerintah mau contohkan dulu misalnya untuk otomotif saja, itu kan ada gesit, ada SMK, pakai dulu lah jadi kendaraan dinas ya, kepresidenan, kemudian kendaraan dinas kementerian, lembaga sampai kepala daerah itu harusnya udah pakai ASN-nya, sudah pakai gesit tuh untuk motornya, kemudian untuk mobilnya udah pakai SMK. Jadi harus ada contoh dulu lah, itu pertama. Yang kedua, narasi sekarang ini kan UMKM harus ekspor, produsen dalam negeri harus memanfaatkan momentum ekspor. Tapi di sisi yang lain, di dalam negeri saja mereka nggak dikasih kesempatan. Nah, jadi agak aneh kalau ini produk ini ekspor berkualitas tinggi, tetapi pemerintah nggak mau memasukkan itu menjadi pengadaan barang dan jasa mereka. Nah, ironi-ironi begini yang saya kira harus kita patahkan, harus kita segera selesaikan gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang memang konkret, jangan hanya ya apalah marah atau kesel atau curhat gitu. Oke. Prof. Karim Suryadi, bagaimana menindaklanjutinya? Menyambung tadi pernyataan Mas Bima Yudhistira ya, bagaimananya itu loh, setelah jangan hanya marah, jangan hanya itu, tapi bagaimana gitu terhadap menteri-menterinya ini?
Ya, dari apa yang ditayangkan tadi gitu ya, dilihat dari political tone. Kenapa saya mengambil political tone? Karena inilah salah satu perspektif yang bisa menjelaskan mengapa seorang pemimpin itu ngomong dan mengapa gitu ya. Tadi lantang Presiden mengatakan ketika dirut, ganti aja dirutnya gitu ya. Tapi ketika menyangkut menteri, ini bagian saya, malah di ujungnya gitu ya. Itu kan black box yang susah dijelaskan gitu ya. Nah, tetapi ada satu pelajaran terpenting yang menjadi pelajaran perennial tentang pembicaraan politik pemimpin. Bahwa yang pertama, walk your talks gitu ya. Dan kedua, dalam khasanah budaya Indonesia pun kita mengenal lagunya Bang Iwan Fals. Dan perjuangan adalah perwujudan kata-kata gitu ya. Presiden sudah berhasil bagaimana mengidentifikasikan dirinya dengan emosi warga yang teraduk-aduk, dengan kapabilitas regulatif yang lumpuh menghadapi rantai pasar gitu ya, kapasitas distributif yang tidak berdaya menghadapi penyakit yang disebut oleh saudara saya tadi, lapar impor gitu ya. Tetapi itu semua akan menguap dan hanya mengundang menambah kekecewaan jika tidak eksekusi gitu ya. Eksekusinya tadi sudah jelas gitu ya, bukan hanya mengumumkan kementerian, lembaga yang doyan impor serta produk-produk yang masih diimpor, tetapi bagaimana kita memberdayakan diri kita, karena faktanya kita sudah berada di lautan barang-barang impor. Jangankan high-tech gitu ya, coba kita identifikasi sisir gitu ya, bahkan jepitan rambut, dan lebih dari itu, yang kita impor faktanya bukan hanya barang, tapi juga jasa. Belakangan kita diributkan, misalnya dengan tenaga kerja yang sesungguhnya bisa kita kerjakan, tapi kita masih impor juga kok. Jadi menurut saya bukan hanya barang, tetapi jasa pun kita masih mengimpor, bahkan jasa yang bisa dikerjakan sendiri. Jadi saya setuju, bagaimana menggerakkan kedaulatan ekonomi kita, kemandirian ekonomi kita, bukan hanya merdeka untuk membeli dan mengimpor, tetapi kita berdaulat karena kitalah yang memutuskan kapan kita impor, kapan kita menggunakan produk. Kita negara berdaulat. Kita berkuasa dan kekuasaan kita bersumber dari rakyat, bukan dari yang lain gitu ya. Intinya, saya mau jangan sampai Presiden Jokowi dikenal sebagai presiden yang berkuasa, tapi tidak berani. Itu intinya. Oke. Prof. Hendrawan, terakhir, apa yang akan dilakukan ini di DPR? Ya, DPR tentu akan mengecek lagi, karena kan LKPP ini kebetulan mitra Komisi 11. Mitra komisi tempat saya sekarang ditugaskan. Jadi nanti kami akan cek apakah ada tindak lanjut dari apa yang disampaikan Presiden. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kemarahan Presiden itu sebenarnya kemarahan kita bersama secara kolektif. Karena ekonomi kita bukan ekonomi VOC, bukan ekonomi terjajah. Ekonomi kita harus ekonomi yang berdikari. Dan itu ada di nyawa kita. Jadi dengan marah seperti itu, Presiden sebenarnya juga sedang menegur dirinya sendiri. Ya, saya harus kembali kepada janji-janji yang saya sampaikan ketika saya dulu kampanye. Saya harus berjanji untuk menjalankan apa yang sudah menjadi cita-cita kolektif kita sebagai bangsa. Jadi Presiden menggunakan kemarahan ini juga untuk apa? Untuk mengingatkan kita bersama bahwa kita harus kembali ke rel yang sesungguhnya menjadi cita-cita kita bersama. Itu yang penting, Mbak. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu betul-betul nanti ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkret. Ya, karena kalau tidak, nanti kita tidak bisa kembali ke akar masalah yang harus kita pecahkan. Itu sebabnya slogan kami, ojo pedot oyot. Jangan tercerabut dari akarnya. Mantap, ojo closing pedot oyot. statementnya Prof. Hendrawan ini kayaknya mendapat respon senyum yang manis ya dari sebelah kiri dan kanannya dari Mas Bima juga dan juga Prof. Karim Suryadi. Terima kasih Bapak atas waktu Anda pagi ini bergabung sama kami dan berdialog seputar ini ya. Saya selalu Mas Bima, Prof. Karim Suryadi dan Prof. Hendrawan. Terima kasih semuanya, salam sehat. Assalamualaikum. Salam sehat semua. Kita tinggal tunggu nanti setelah ini ada apa ya. Itu dia.